Oke, welcome to part 3. Masih bahas tentang potensial energi juga. Ini soal selanjutnya. Kita punya sebuah automobil. Jadi sebuah mobil punya massa 900 kg, gitu kan? Langsung tulis massanya adalah 900 kg. Dia awalnya bergerak dengan kecepatan 100 km per jam relatif pada highway. Oke. Jadi V1-nya 100 km per jam. It then climbs a hill, gitu kan. Kemudian mobilnya nanjak gitu. Jadi kurang lebih langsung kita gambarin aja, misalkan ini mobil. Ini mobil gitu kan. Ini tadinya dia bergerak lurus gitu kan, sejajar dengan permukaan ini. Nah, kemudian si mobilnya ini nanjak gitu kan. Berat, ada bukit ditanjak sama dia. Sini. Jadi terus kemudian begini gitu kan. Nah, kemudian dia nanjak setinggi 50 meter. Kemudian si mobilnya itu berhenti di atas bukit ini. Jadi si mobilnya ini parkir di sini nih. Jadi di bukit dan kemudian si mobilnya ini kayak kita ganti warna. Nah, si mobilnya ini parkir ternyata di sini gitu kan. Yang dia ketinggiannya 50 meter. Ketinggiannya 50 meter. Nah, gitu kan. Nah, tentukan perubahan kinetik dan perubahan potensial energi dalam kilojoule. Jadi kita suruh nentuin determine delta. Yang pertama adalah delta KE dulu, delta KE. Yang kedua delta PE. Nah, for each quantity, kinetic energy and potential energy, specify your choice of datum gitu kan. And reference value at that datum. Nah, kemudian diketahui juga G-nya sama dengan 9 gravitasi yang jelek banget ya. Gravitasi sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Nah, dari soal ini dia minta kita nentuin referensi. Which is sebenarnya ya kayak yang sebelumnya ini kan. Jadi kita sebenarnya di soal kedua yang tadi kemarin ini, di part kedua, kita nentuin datum atau referensinya terhadap permukaan tanah gitu kan, terhadap permukaan bumi. Begitu juga dengan soal-soal yang lain gitu kan, datumnya selalu, nah ini lihat nih, jadi Z-nya ini selalu diukur dari awal di permukaan bumi gitu kan. Nah, sekarang kita bebas nih nentuin apakah kita mau pakai datum di mana gitu kan. Kita bisa aja nentuin datum kita di sini. Gitu misalkan. Jadi ini tuh titik nol gitu kan. Bisa juga. Tapi untuk kasus seperti ini memang lebih mudah kalau datumnya itu diletakkan di sini gitu kan. Sejajar dengan permukaan bumi gitu kan. Dan ini nanti yang kita pakai. Oke. Pertama kita disuruh nentuin delta KE gitu kan.
Nah, sebelum kita menentukan berapa delta KI dan berapa delta PE-nya, ini kita analisis dulu besar dari masing-masing PE dan KI-nya. Oke, jadi di titik sini itu dia PE-nya 0 karena Z-nya sama dengan 0 gitu kan. Kan PE MGZ, which is Z-nya itu dari 0 sini ke atas Z. Z-nya sama dengan 0. Berarti PE 1-nya, PE di titik 1. Oke, ini titik 2. PE di titik 1 dia sama dengan 0. Nah, KE1 tadi diketahui kecepatannya adalah 100 km per jam. Berarti 100 km per jam itu kita harus ubah dulu jadi 100. Jadi satuannya meter per detik kan. Berarti dari 100 km per jam per detik itu berarti berapa ya? 100 kali 10 pangkat 3 dibagi 1 jam ada berapa detik? 3.600 detik berarti ya. 60 menit. Ya benar. Jadi 100 km per jam adalah 100 kali 1000, ini buat ngubah ke meter, dibagi 3.600 untuk ngubah ke jam, ke detik, sorry. 27,77. Jadi 100 km per jam adalah 27,77 meter per detik. Oke, dapat. Nah, sekarang KE di 1 berarti setengah. Kemudian massa mobilnya adalah 900 kg. Dikali ini ya, 27,77. Jangan lupa satuannya. 900 kg kali 27,77 meter per second. Nilainya dikuadratin. Oke. Jadi KE-nya adalah 900 dibagi 2 dikali 27,77 kali 27,77 lagi. Nah, ini segini ya. 347,027. Artinya sekitar 3.347 kJ. Nah, ini di titik pertama. Nah, sekarang kita analisis di titik kedua. Nah, karena si mobilnya ini berhenti gitu kan. Jadi setelah si mobil ini nyampe di titik kedua ini, dia berhenti. Otomatis nilai KE2-nya itu pasti 0 gitu kan. Karena kecepatannya 0. KE di 2 ini 0 gitu kan. Nah, PE-nya ini tinggal kita hitung. Berarti M kali G kali Z 2 gitu kan. Ini Z2 nih, Z2 yang nilainya adalah masanya 900 kg. Kemudian gravitasinya 9,81. Kemudian Z2-nya adalah 50 meter. Satuannya jangan lupa ditulis. Berarti percepatan gravitasinya adalah meter per second kuadrat kali 50 meter.
Nah, ini hasilnya adalah 900 kali 9,81 kali 50 meter. Nah, sekian ya. 441,5 441,5 kilojoule. Ini PE2. Oke, jadi kita udah dapat nilai KE2-nya sekian. Nilai PE2-nya sekian. Kemudian untuk yang KE1 sekian. Dan PE1-nya segini. Nah, di sini kan kita suruh nentuin delta KE. Berarti delta KE adalah KE2 min KE1. KE2-nya 0 min KE1 347 kJ. Yang artinya adalah delta KE-nya sama dengan minus 347 kJ segini. Kemudian untuk yang delta PE di sinilah ya. Yang kedua, delta PE adalah PE2 min PE1. PE2-nya adalah 441,5 kJ. Jadi 441,5 minus PE2-nya 0. Artinya adalah delta PE-nya ini ya 441,5 kJ. Nah, di sini terlihat untuk energi kinetiknya jadi untuk kondisi seperti ini ya, sebuah mobil bergerak naik ke bukit. Di sini bisa dilihat kalau delta kinetik energinya itu negatif gitu kan. Karena memang si mobilnya ini awalnya bergerak kemudian berhenti gitu kan. Artinya energinya berkurang. Beda dengan delta PE. Nah, karena dia ini asalnya dari bawah bukit kemudian dia naik. Artinya si PE-nya ini dia naik gitu kan, positif. Tuh. Bisa dilihat. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Untuk soal ini dia agak istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena satuannya adalah satuan Inggris, gitu kan. Which is sebenarnya satuan Inggris ini sama aja. Mungkin di awal-awal agak sedikit awkward lah ya pakai satuan Inggris ini karena untuk kita yang terbiasa pakai satuan internasional SI gitu kan ya. Melihat satuan kayak gini rasanya nggak terbiasa aja gitu kan. Tapi pada dasarnya sama aja gitu kan, mudah kok. Jadi kita kerjain aja pakai satuan Inggris. Jadi di sini ada sebuah objek yang dia masanya 100 lbf. Itu kan masanya
100 lbf. Oke. Jadi lbf di sini adalah jadi ternyata lbf itu adalah massa gitu kan. Berarti kalau di satuan SI-nya adalah dia kilogram gitu kan. Jadi ketika kita ngelihat satuan lbf gitu kan. Oh wait, sorry. Wait. Sorry. Kita tulis dulu ya, ini satuan Inggris, SE, satuan English unit berarti kan. English unit, English, dan ini ada satuan SI. Nah, LBF ini dia ternyata menyatakan berat gitu kan. Yang di satuan SI adalah Newton. Artinya kalau misalkan kita ngelihat ada benda 100 lbf, ya anggap aja dia sama seperti 100 Newton gitu kan, untuk mempermudah. Nah, kemudian ada decrease in kinetic energy. Berarti di decrease in kinetic energy, delta KE. Karena dia decrease, berarti delta KE-nya adalah minus. Kan? Minus 500 feet lbf. Kali lbf. Nah, tadi kan kita tahu kan, satuan energi ini adalah joule. Berarti feet lbf, feet kali lbf, ya dia kurang lebih sama kayak joule lah gitu lah ya. Jadi kalau kita misalkan ngelihat ada angka 500 feet kali lbf, ya anggap aja itu kayak 500 joule gitu kan. Kemudian, and increase in potential energy gitu kan. Jadi delta KE-nya berkurang, tapi delta PE-nya yang ini dia menambah. Delta PE-nya plus 1500 feet lbf. Feet lbf. Nah, the initial velocity and elevation of the object each relative to the surface of the earth. Jadi datumnya adalah permukaan bumi. V satunya 40 feet per second. Dan kemudian ketinggian awalnya Z1 adalah 30 feet. Nah, di sini satuan lagi ya. Jadi ternyata satuan feet itu digunakan untuk menggambarkan panjang gitu kan. Artinya satuan feet, FT, dia mirip-mirip kayak meter lah gitu kan lah ya. Jadi ketika kita ngelihat ada 30 feet, ya anggap aja dia 30 meter. Nah, kemudian ada satuan kecepatan. Which is kalau misalkan di satuan SI, satuan kecepatan berarti meter per detik. Karena tadi meter dalam satuan SI dalam satuan Inggrisnya adalah FT, berarti ya meter per second, dia FT per second, gitu kan. Oke. Nah, ini juga bisa ini lagi. Kan kita tahu ya, satuan Joule adalah, Joule itu dia untuk menyatakan satuan dalam Newton kali meter. Nah, bisa dilihat juga, karena LBF-nya adalah Newton, yang ini Newton, dan feet-nya adalah meter, gitu kan. Feet-nya adalah meter, gitu kan ya. Jadi ya feet kali LB sama aja kayak Newton kali meter, which is Newton kali meter itu adalah Joule gitu. Jadi untuk mempermudah, untuk membiasakan diri gitu lah ya. Sama satuan Inggris gitu. Nah, ini G-nya adalah 32 feet per second kuadrat. Jadi G-nya 9,32,2 .
feet per second kuadrat gitu kan. Nah ini kalau di satuan SI kan rumus G adalah meter per second kuadrat gitu kan. Jadi feet-nya adalah meternya, nah ini tinggal second kuadrat gitu. Oke, langsung kita kerjain aja ya. Nah di situ ditanyain berapakah final velocity gitu kan. Berapakah kecepatan akhir dalam feet per second gitu kan. Jadi ditanyainnya adalah yang pertama determine, tentukan yang pertama final velocity. Kita pakai huruf aja A. V2. Yang B-nya adalah tulis di sini aja final elevation, yaitu Z2. Nah, karena di sini yang di soalnya kita ketahuinya adalah deltanya gitu kan. Jadi untuk mencari si V2 dan Z2 ini kita harus pakai rumus deltanya gitu kan. Nah, kita tahu kalau untuk yang V berarti delta KE delta KE dia rumusnya adalah setengah kali massa V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, tadi deltanya udah kita ketahui nilainya minus 500 feet LB, gitu kan. Nilainya minus 500 feet kali LBF, atau 500 joule, gitu kan. Nah, dia akan sama dengan setengah kali massanya. Massanya adalah LBF, yaitu 100 Newton atau 100 LBF. Kan? Kemudian V2-nya yang ditanyakan gitu kan. Berarti ya V2 tetap V2 aja gitu kan. Dikurang V1 kuadrat, which is V1-nya adalah 40 feet per detik. Nah, ini 40 feet per detik dikuadratin gitu kan. Nah, ini tinggal kita acak-acak gitu kan. Jadi yang ini kita bagi ke sini jadi min 500 dibagi setengah kali 100 kan. Dia akan sama dengan V2 kuadrat min V1 yang dikuadratin gitu kan. Berarti V2-nya adalah V2 kuadrat sama dengan min 500 dibagi setengah kali 100 ditambah gitu kan, ditambah 40 kuadrat. Artinya V2-nya adalah akar kan ya dari semua ini gitu. Nanti kita hitung dulu. .500 dibagi setengah dibagi 0,5 dibagi 100 10, jadi dia sama dengan min 10 ditambah 40 kuadrat. 1600 gitu kan.
Tapi perubahannya kecil aja gitu di sini. Lihat lagi, 500 feet LB benar. Oke, benar. Oke, benar ya. Berarti 1600 tinggal dikurang 10, kemudian dicari akarnya. Nah, ini 39,87. 39,87 satuan kaki, satuan meter dalam Inggris adalah feet, dan satuan waktunya adalah second. Jadi V2-nya adalah sekian. Gitu. Oke, ini baru yang pertama. Nah, yang kedua ini kita suruh nyari berapa Z keduanya. Ini yang kedua. Berapa Z keduanya gitu kan. Z keduanya berapa? Nah, dari yang soal kita tahu bahwa dia mengalami kenaikan potensial energi sebesar 1500. Delta PE-nya adalah sebesar 1500 feet LBF, gitu kan. Nah, untuk ngitung ini yang kita pakai rumus delta PE sama dengan PE2 min PE1 gitu kan. Yang artinya rumusnya massa kali gravitasi kali Z2 min Z1. Tadi delta PE-nya plus 1500 feet LBF dia akan sama dengan MGZ bla 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 gitu kan. Terus di bawah aja. Jadi plus 1500 feet LBF sama dengan masanya berarti masanya adalah 100 LBF dibagi gravitasinya gitu kan. Karena kan yang diketahui adalah beratnya. Massa, oh berarti di sini salah ya. Berarti massa di sini salah nih. Kita perbaiki aja ya. Jadi karena yang diketahui beratnya, kan berat sama dengan massa kali gravitasi. Berarti massanya adalah berat dibagi gravitasinya, gitu kan. Massa yang di sini gitu kan. Termasuk juga massa yang di sini. Oke. Ini masih W-nya. Nanti kita ubah ya. Oke, jadi kita bagi dulu dengan ininya. M-nya adalah 100 LBF, 100 Newton dibagi gravitasinya 32,2. Satuan meternya adalah feet per second kuadrat. Dikali G, second kuadrat. Wah, ini beruntung banget ini ya. Beruntung, karena ini bisa dicoret nih. Nah. Kemudian baru dikali dengan Z2, yang mana Z2-nya itu adalah Z yang kita cari,
Dan Z1-nya adalah berapa tadi? 30 feet, 30 kaki. 30 feet. Nah, ini kita acak-acak dulu. Which is persamaan yang kanan ini cancel out ya, ini cancel out. Berarti tinggal 100. 100 kali Z2 min 30 feet. Ini kita tulis angkanya aja. Sama dengan plus 1500. Artinya Z2-nya adalah ini dibagi sini dulu, ini dibagi sini. Yaitu 1500 bagi 100 ditambah ya, ditambah 30. Feet. Jadi jawabannya adalah 15 ditambah 30. Yaitu 45 feet. Oke, Z2 sama dengan 45 feet. Nah, untuk yang soal ini kita perbaiki sedikit ya. Karena tadi ada kesalahan. Ini nilainya. Jadi kesalahannya ada di 100 ininya berarti kan. Berarti 100 di sini harusnya kita bagi dengan 32,2. Nah, ini juga nih 32,2 gitu. Jadi 100-nya dibagi sama masanya, sama gravitasinya. Karena diketahui adalah beratnya. Dibagi 32. Jadi rumusnya seharusnya adalah 100 LBF dibagi 32,2 kan, feet per second kuadrat. Jadi sini dibagi 32, berarti setengah atau 0,5 dikali 100 dibagi 32,2, 1,55. Berarti ini ralatnya 1,55 di bawahnya. Ini min 500. Berarti min 500 dibagi 1,55. 322,6. Artinya ini 322,6 minus ditambah 1600 kemudian diakarin. Nah, ini 43,84. Jadi V2-nya adalah 43,84. Oke, udah nggak ada yang salah. Oke, hasilnya benar segini ya. Oke, terima kasih yang mau nonton. Selamat belajar, semoga mengerti. Terima kasih.